Itulah mungkin pertanyaan dari masyarakat, kenapa di di Jakarta, ini saya susah banget untuk melepas kata DKI. Di Jakarta, kita tidak melihat istilahnya reklame spanduk atau apapun tentang Kaisang. Kalau misalnya memang serius PSI mencalonkan Kaisang untuk Pilkada Jakarta, kok nggak ada spanduknya? Kenapa? Justru kenapa ada spanduknya di Surabaya misalnya ya. Ya, jadi begini, kalau dari PSI-nya sendiri, tadi sudah saya pernah katakan ya, bahwa di PSI secara internal, baik itu informal maupun formal ya, diskusinya atau forumnya, tidak pernah di PSI membahas Mas Kaisang maju Pilkada. Oke, itu satu hal. Nah, lalu yang kedua, kalaupun misalnya ya, karena utamanya kenapa kami belum membahas itu adalah karena putusan MA yang kemarin sempat dihebohkan itu belum menjadi PKPU. Tapi misalnya putusan tersebut menjadi PKPU, misalnya ya, itu pun juga belum tentu di Jakarta. Artinya begini, kami menghormati dan kami merasa terhormat ketika ada partai lain atau relawan atau orang-orang grassroots itu menginginkan Mas Kaisang untuk maju di Pilkada 2024 ini di daerahnya masing-masing ya. Itu buat kami adalah sebuah bentuk penghormatan, sebuah bentuk pengakuan kepada anak-anak muda berpotensi. Tapi tentunya di PSI sendiri ada mekanisme internal yang mesti dilalui. Dan mekanisme internal ini sangat menghormati hukum, sangat menghormati legal formal yang sedang berlaku. Gitu. Nah, kalaupun kemudian legal formal ini mengizinkan Mas Kaisang untuk maju di Pilgub misalnya ya, itu pun juga belum tentu di DKI Jakarta, karena tentunya ketika diskusi itu berlangsung, tentu saja kami membuka opsi-opsi lain, membuka kemungkinan-kemungkinan lain, juga membuka yang namanya peluang-peluang di mana PSI bisa dimajukan di daerah-daerah lain yang dalam hal ini dimajukan oleh ketua umum kami ketika ia ingin ikut pilkada. Jadi segala kemungkinan masih terbuka, baik dengan Kang Emil, baik dengan Mas Anies, baik dengan calon lain, misalnya dari mereka ada, misalnya dari calon dari Mas Anies ini kan PKB nih, yang memention nama Mas Kaisang. Dari Kang Emil ini kan adalah PAN ya, yang memention nama Mas Kaisang. Semuanya kami hormati, tentunya semuanya diperhitungkan, tapi yang pasti kalau ditanya keseriusan, boro-boro kita sudah dibilang mau serius gitu, membahas saja belum gitu loh Mbak. Tapi satu hal yang pasti Mbak, di DKI kami bertekad untuk memajukan kader kami. Itu clue-nya ya. Clue-nya ya. Clue-nya di situ, ya. Tapi bisa juga yang lain gitu ya? Bisa aja Sis Grace Natali. Bisa aja. Nah, Mas Agung, ini berarti bahwa politik ini cair ya? Apakah ini kemudian membantah bahwa Pak Jokowi dikatakan menyodor-nyodorkan nama Kaisang, tapi kalau misalnya memang itu pun dianggap serius, itu berarti siapa yang berani nolak kalau Presiden Jokowi yang sodorin nama anaknya, ini bagaimana? Iya, pertama memang waktunya masih panjang, sampai 27 Agustus 2024, jadi masih ada sekitar waktu 2 bulan. Sehingga partai-partai seperti Golkar tadi mengatakan bahwa mereka menunggu hasil survei dan penalaran atas itu di tingkat koalisi. Yang kedua memang ada latar di mana ya suka atau tidak Pak Jokowi masih berkuasa sampai 20 Oktober 2024. Nah, tapi setelah itu kan Pak Prabowo. Nah, saya kira memang ini yang nggak bisa dipisahkan dengan nalar elit kita ketika akan bertanding di Jakarta. Apalagi kemarin ada survei Litbang Kompas tuh, bahwa kekuatan endorsement Presiden Jokowi sampai pada level 54,3%. Artinya nalar ini penting ditempatkan sama pentingnya dengan keputusan para ketum partai ketika mereka memajukan kandidat-kandidatnya di beragam pilkada termasuk Jakarta. Karena memang ini dekat sekali dengan istana. Nah, yang ketiga memang yang jadi pertimbangan juga, Mas Kaisang ini memang punya banyak potensi tidak hanya di pilkada ya, tapi di kabinet misalkan atau membesarkan partai, sehingga Mas Dede tadi bilang ya ini belum ada balihonya, belum ada billboard dan seterusnya, karena di internal masih proses, di eksternal juga aturannya belum baku gitu. Jadi ini semua akan kita lihat ujungnya memang 1 bulan ke depan minimal. Karena apa? Karena memilih calon gubernur maupun calon wakil gubernur untuk Jakarta itu sama halnya atau sama pentingnya seperti memilih siapa calon presiden dan calon wakil presiden kita untuk 2029. Jadi elit politik kita benar-benar sangat hati-hati, begitu cermat di semua koalisi. Tapi memang dinamis ini karena apa? Karena saya melihat di koalisi perubahan sendiri, Anies sendiri masih kebingungan nyari wakil. Nah, di Kim itu masih kebingungan nama siapa yang akan diusung sebagai kandidat gubernurnya. Nah, di koalisi PDIP dan P3, karena Perindonya sudah nyebrang ke PKS seperti itu, malah terancam tidak bisa mencalonkan ketika tidak ada bola liar dari Kim maupun dari koalisi perubahan. Jadi kalau ada bola liar, ini opsi PDIP bisa menguat.
dan bisa jadi ada 3 pasang. Tapi kalau misalkan ini tidak, ada bola liar dari Kim dari koalisi perubahan, maka opsinya 2 pasang. Oke. Seperti itu. Sehingga kalau 2 pasang, maka aroma-aroma Pilpres putaran kedua begitu pekat terasa. Seperti itu. Oke. Mas Dede, Ya. sebenarnya kalau dari PSI sendiri atau juga dari Mas Kaisang sudah melakukan penjajakan dengan partai politik tidak sih? Karena mengusung seseorang untuk maju menjadi calon gubernur dan juga calon wakil Ya, gubernur itu ya. kan harus berkoalisi. Atau jangan-jangan Betul. nggak usah lah, ini anak presiden ini, Oh, ya, partai enggak politik lah yang mendekat. Nah, kita kan nggak tahu nih kalau ada ego seperti itu bagaimana. Enggak dong. Jadi pertama-tama kalau kita berbicara dalam konteks DKI, kursi kami itu 8 kursi. 8 kursi. Artinya kami membutuhkan ya Teman. sampai dengan 22 kursi itu sekitar 14 kursi lah ya. Dan ini kan melebihi jumlah kursi yang kami miliki. Artinya di sini kami tahu diri juga ya. Dan ketika kita berbicara soal komunikasi dengan partai lain, saat ini Mbak Caca, komunikasi itu dilakukan di level provinsi. Nah, kalau misalnya Mbak Caca memperhatikan perkembangan terakhir di PSI DKI, Ya. Sis Elva, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, DKI atau DKJ ya, itu baru saja bertemu dengan Ketua Nasdem Jakarta, yaitu Mas Asik. Wibi. Oke. Dan itu baru aja terjadi 2 hari yang lalu, gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin isu ini lebih liar lagi Kok loh. nggak Mas Kaisangnya kemudian ketemu? Oh, enggak ya? Enggak, karena Level. kalau di PSI Iya. ini diawali dulu dari kawan-kawan di daerah. DPW. Kami di DPP menghormati kawan-kawan di daerah, terlebih dahulu membangun chemistry. Setelah kawan-kawan di daerah membangun chemistry, bahkan sampai akhirnya mengeluarkan rekom, ya, baru kami di DPP itu membahas secara serius. Jadi Iya. kalau misalnya kami yang di DPP ini ditanya sekarang, ini belum ada pembicaraan serius, Mbak Iya. Caca. Oke. Bahkan 2 minggu lalu ya, Ketua Umum Forkabi, Ketua Umum Forkabi loh, itu mendaftarkan diri melalui PSI untuk maju Pilgub, gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang beliau mendaftarkan diri melalui DPW PSI DKI Iya. ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kami hormati. Bahkan saya ya, ketika mendapatkan Bapak asuh gua nih Iya. mau ikut pilkada, saya langsung arahkan pilkadanya level provinsi atau wali kota kabupaten kota. Oh, kabupaten kota silakan melalui DPD, Iya, oke. gitu. Jadi Iya. kita menjaring nama tersebut itu berjenjang dan kami ini nggak mungkin membahas ini seserius itu sebelum kawan-kawan PSI DKI itu mengeluarkan rekom. Kurang lebih seperti itu. Dan kan kami memantau juga. Ini Sis Elva baru ketemu Mas Wibi. Oh, bisa jadi rekomnya ini kepada siapapun yang diusung oleh Partai Nasdem. Dan kami harus menghormati itu dan kami harus Iya. memperhitungkan itu. Begitu Mbak Caca. Oke, Mas Agung, Ya. kalau dari format Kaisang ini, Ya. ini kita lihat gambar ini kan, dia bagi-bagiin buku ke anak ya, bagian dari sosialisasi meskipun anak nggak punya hak politik ya, Ya. seperti itu ya. Apakah memang sudah tepat gaya komunikasi dan juga cara dari Kaisang untuk maju menjadi orang nomor 2 di Jakarta bahwa oke, untuk partai organisasi kamu jalan melakukan Ya. pendekatan untuk bersosialisasi komunikasi dengan partai politik, urusan saya elektabilitas seperti itu bagaimana? Iya, karena memang ada pekerjaan rumah yang besar dari Kaisang untuk meningkatkan magnet elektoralnya. Karena biar bagaimanapun pilkada ini kan uji figur, uji magnet figur seperti itu. Sehingga kalau ini tidak digarap dengan serius oleh Kaisang, maka posisi tawar dia di partai-partai besar katakanlah seperti Golkar, Gerindra dan lain-lain itu tidak tinggi. Walaupun memang akseptabilitas di tingkat elit dia sangat besar karena dia putra bungsu presiden seperti itu. Jadi itu bisa dalam tanda petik bolak-balik logika elektoral tadi karena akseptabilitasnya sangat kuat seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Kaisang dengan belusukan, turun ke bawah, bagi-bagi buku dan seterusnya itu bagian dari satu paket komunikasi tingkat publik yang harus dia lakukan untuk meraih simpati. Sehingga memang perdebatannya bukan hanya perdebatan di tingkat elit siapa yang kita majukan, tapi di publik juga bisa viral nama Kaisang ini seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung, terima kasih Mas Dede. Tadi Sama-sama. sebelumnya ada Bang Dev, bahkan juga Mas Habib Rohman. Nah, kita tunggu bagaimana nanti geliat politik khususnya untuk Pilkada Jakarta, bahkan juga Kaisang, kasnya seperti apa, dan juga Ridwan Kamil.